Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan maupun akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dijumpakan kembali oleh Allah di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dan para pendengar serta pemirsa juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah kabar baik, sehat insyaallah. Alhamdulillah sehat semua Pak Yai ya. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau tidak fit badannya, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang kitab Wasiyatul Mustafa, insyaallah nanti akan disampaikan guru kita beliau Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh SAG dengan mengusung sebuah tema yaitu tanda-tanda orang yang solih. Nanti apabila para pendengar dan pemirsa ingin bertanya silakan saja ya melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Untuk itu yuk kita langsung saja bersama-sama simak kajian sore kali ini bersama guru kita beliau Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV dan juga Radio Gaul, dan juga para anggota grup Monitor Dais ya, atau Modis. Ya. Dan juga para pendengar yang masih berada di jalan, mungkin yang sedang berkendara untuk menuju pulang dari kerja, ataupun mungkin yang sedang lembur di kantor maupun di pekerjaannya masing-masing, yang juga mengikuti kajian kita, semuanya yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu diberikan kelancaran dalam semua usahanya. Amin amin ya Allah. Amin. Hari ini kita akan mengetengahkan tentang tanda-tanda orang soleh ya. Ini harapannya tafaul supaya kita nanti juga bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang soleh. Karena harapan kita bahwa nanti di Yaumul Qiyamah juga akan berkumpul dengan orang-orang as-solihin ya, wasyuhada. Nah, syukur-syukur juga berkumpul dengan para anbiya wal mursalin. Amin insyaallah. Amin. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa di hadis yang ke-86 Nabi menyampaikan tentang kelanjutan daripada tanda-tanda itu. Yang kemarin banyak tanda-tanda, ada tanda orang mukmin, tanda orang kafir, tanda orang yang jujur, tanda orang yang dusta. Ini tanda-tanda orang yang soleh ya. Walis solihi thalathatu alamatin yuslihu bainallahi ta'ala wa bainahu bil amalis solih wa yuslihu dinahu bil amali wa yarudhu linnasi ma yarudhu li nafsihi. Dan orang yang soleh mempunyai 3 tanda, yaitu 1, selalu memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki agamanya dengan amal perbuatan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap orang lain sebagaimana ia ridho terhadap dirinya sendiri.
Orang soleh itu yang bagaimana tuh? Orang soleh itu solaha itu artinya kan baik-baik saja atau damai, islah ya, islah itu damai atau pantas. Nah, pantas ini adalah sebuah kalimat yang ketika orang itu mungkin berhadapan satu dengan yang lain itu dia memantaskan diri saat berbicara, saat bertindak tanduk, itu dia masuk kategori juga orang yang pantas atau orang yang soleh. Jadi misalnya anak dengan orang tua itu dia taat, nurut, kemudian berbahasa yang baik atau sopan, itu sudah selayaknya. Maka anak yang sopan dengan orang tua, nurut apa kata orang tua, maka ini dikategorikan sebagai orang yang soleh, kan seperti itu. Nah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, memantaskan diri sebagai makhluk hamba Allah yang diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk semata-mata beribadah kepadaku, kata Allah. Ketika ada orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang soleh. Karena memang pantasnya seperti itu. Standarnya makhluk berupa manusia memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah atau menghambakan diri. Ketika ada orang yang beribadah, maka dikatakan soleh karena memang memantaskan diri atau pantas disebut sebagai seorang yang soleh karena dia nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu pengertiannya. Kemudian di sini ada tanda-tandanya, gitu ya. Kalau sudah orang itu menjadi orang yang soleh, itu orang lain itu akan mengetahui dari mana si A itu bisa soleh, gitu ya. Yang pertama, dia selalu memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Yuslihu bainallahi ta'ala, dia selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Itu tadi. Jadi kalau dia itu sudah benar-benar orang soleh, maka dia itu dengan Allah itu akan baik-baik saja. Dia akan yuslihu bainallahi ta'ala. Dia akan selalu memperbaiki ya amal-amalnya di hadapan Allah, baik itu yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas. Yang Allah perintahkan kita untuk sholat itu hablum minallah. Yang Allah perintahkan kita untuk bersedekah, berbagi kepada sesama, maka itu masuk kategori hablum minan nas. Dan itu tanda-tanda kalau dia memperbaiki setiap hari lebih baik lagi. Ini lebih-lebih sudah mau di akhir tahun 2023, kita akan masuk pada tahun 2024. Maka orang soleh itu tanda-tandanya dia selalu memperbaiki diri, hubungannya dengan Allah, memperbaiki ibadah-ibadah yang masih kurang. Nah, seperti itu. Jadi ada peningkatan. Mangkana khairun min amsihi fahuwa robihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya, maka dia kategorikan sebagai orang yang beruntung. Kalau sama saja maka dia orang yang rugi. Nah, kalau lebih terpuruk maka dia orang yang celaka. Nah, kalau dia itu lebih buruk, maka dia semakin jauh dari tingkat kesolehannya. Karena dia tidak mau memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Maka di sini yuslihu bainallahi ta'ala. Kemudian wa bainahu bil amalis sholihah. Kemudian tadi ya wa bainahu bil amalis sholihah. Memperbaiki dengan amal yang sholih. Wa yuslihu dinahu bil amali. Dia memperbaiki agamanya dengan amal perbuatan. Memperbaiki agamanya. Wa yuslihu dinahu bil amali. Agama saya ini yang kurang apa? Syariatnya mungkin sudah dilaksanakan, tapi mungkin thoriqohnya, pendekatan jalan menuju Allah, keikhlasannya mungkin yang belum. Kalau sekedar sholatnya sah mungkin sudah, karena sudah berwudu dan dia sudah tahu syarat, kemudian rukun dan sunah-sunahnya wudu, kemudian dia melaksanakan sholat, dia juga tahu batal-batalnya sholat, itu syariat ya. Tapi dia selalu wa yuslihu dinahu bil amali. Dia selalu memperbaiki agamanya. Yang masih kurang apa? Oh, ternyata tingkatannya setelah syariat itu adalah thoriqoh, bagaimana mencari jalan untuk menuju sholatnya itu tidak hanya
gugur kewajiban atau sah saja, tapi bagaimana supaya sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia selalu memperbaiki amalnya, meningkat gitu ya. Kalau kemarin yang penting sudah sholat ya, mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, dia nggak peduli. Tapi untuk kelanjutannya dia mau memperbaiki kesolehannya, maka dia memperbaiki bagaimana sholatnya itu tidak hanya gugur kewajiban, tidak hanya sah saja, tapi bagaimana supaya sholat itu bisa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peningkatan yang kedua. Kemudian wa yardhu linnasi ma yardhu li nafsihi. Dia ridho terhadap orang lain sebagaimana ia ridho terhadap dirinya sendiri. Wah, ini tingkatan yang tinggi ya. Dia ridho ikhlas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sebagaimana dia ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya jangan sampai hasut, iri, meri, dengki kepada rizki orang lain. Dia itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah kan seneng, hati ini bunga gitu ya, berbunga-bunga, wah, bergembira gitu ya. Nah, sebagaimana dia bergembira ketika mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia juga bergembira kepada orang lain yang sedang diberikan nikmat oleh Allah. Tonggone duwe mobil anyar, melu bersyukur, alhamdulillah. Tonggoku duwe mobil anyar, berarti enggak ngutang-ngutang dengan saya. Karena sudah kaya, misalnya seperti itu. Tetangga saya bangun rumah, alhamdulillah. Keren, duwe tonggo sugih, ya kan? Kalau gue cerita, rumahmu mana? Pokoknya anggar ono omah gede, dhuwur tingkat, lah kuwi ngarepe persis. Misalnya, kalau gue cerita gitu ya. Nah, bertetangga dengan kiai, seneng karena ndak usah jauh-jauh di pesantren, kita bisa ngaji dengan kiai. Terus selalu seperti itu sehingga dia ridho nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain sebagaimana dia ridho kepada dirinya sendiri saat dia menerima nikmat dari Allah pula. Itu Mas, mungkin itu dulu sementara. Baik Pak Yai, alhamdulillah kajian sore kali ini penjelasannya sangat komprehensif, sangat luas dan mudah-mudahan bisa difahami oleh para pendengar dan pemirsa. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Yai berkaitan dengan 3 tanda-tanda orang yang soleh. Yang pertama tadi adalah selalu mempererat hubungan atau memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua adalah memperbaiki dengan agamanya. Yang ketiga adalah ridho terhadap orang lain. Yang pertama selalu mempererat hubungan baik dengan Allah. Kadang kita itu selalu beribadah, bahkan tidak sempat meninggalkan ibadah tersebut. Tetapi ketika mereka berhubungan dengan manusia, mereka mohon maaf agak renggang. Apakah itu juga termasuk dalam kategorikan karena dia sudah memenuhi tanda-tanda orang yang soleh? Apakah itu termasuk orang tersebut yang tadi hubungan dengan Allah baik tapi hubungan dengan manusianya mohon maaf agak renggang? Apakah itu termasuk kategori orang yang soleh? Iya. Jadi sebetulnya masalah hubungan kepada manusia yang dikatakan renggang tadi itu kondisional ya. Jadi begini, kalau kita berhubungan dengan banyak orang itu potensinya kan 2 gitu ya. Kalau kita ini baik kemudian orang lain yang jelek, maka bisa jadi kita yang katut jelek seperti orang lain atau orang lain itu yang bisa katut baik seperti kita, misalnya seperti itu. Nah, dalam kondisi bermasyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat sosial itu kita kadang-kadang juga ada pendekatan secara intensif ya. Artinya orang-orang tertentu yang memang harus kita dekati. Nah, dekati ini juga ada 2, kan mendekati solehnya atau mendekati karena ingin mentaubatkan bagi yang belum taubat ya. Kalau dengan orang soleh sudah barang tentu memang bergaul dengan orang soleh kan baik ya, wong kang soleh kumpulono kan seperti itu. Nah tapi dengan orang yang masih belum taubat dengan kenakalannya, dengan kemaksiatannya, kita mau memberikan pembelajaran atau dakwah gitu ya, menyampaikan hal baik supaya mereka kembali kepada Allah, itu juga bagian daripada trik ya kita dalam bergaul di masyarakat. Nah, kalau misalnya kok yang dikatakan renggang itu adalah merenggangkan secara
sistem karena dia itu mau punya trik dakwah gitu ya, atau punya cara. Karena kan kalau kita itu berhubungan dengan masyarakat yang notabene itu susah diatur, itu ada dua potensi. Potensi yang pertama, kita pakai sistem ekstrim ya. Ekstrim itu ya kita ngorak-ngarik maksiat yang di situ. Misalnya dulu ada Sidina Umar bin Khattab misalnya dalam menegakkan kebenaran itu memang langsung ekstrim ya, terutama ketika ada orang itu yang mabuk-mabukan. Tapi ternyata ya ketika tetangga itu dia mabuk-mabukan, kemudian diintip oleh Sayyidina Umar, maka ternyata itu adalah merupakan kesalahan. Ketika diintip kemudian dilarang oleh Sayyidina Umar, maka ternyata di sini ada pelanggaran. Tetangga itu punya hak, misalnya ada tembok yang di situ itu punya hak dia itu melakukan apa di dalamnya, di terasnya gitu ya. Sehingga kita tidak boleh nyari-nyari perkara ketika tetangga kita sedang misalnya ada di situ misalnya ada pesta miras gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh langsung kemudian naik ke tembok orang tetangga kemudian kita porak-porandakan. Di situ ternyata ketika Sayyidina Umar melakukan itu, karena itu hal yang benar untuk yughayir ya, bil mungkar, dia merubah kemungkaran, maka kemudian dia kena hak sebagai hak tetangga yang memang dia berhak untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka orang tadi yang punya rumah tadi mengatakan, kamu juga melanggar aturan agama karena kamu sudah masuk ke rumah orang lain, halaman orang lain tanpa izin. Betul, jadi sama-sama ada pelanggaran di situ. Iya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, ini ranahnya pemerintah, jadi bukan masalah pribadi. Kalau memang Sayyidina Umar waktu itu menjadi seorang khalifah presiden, maka prosedurnya adalah yang pertama itu dipanggil orang ini, bukan langsung main gerbek gitu ya, dipanggil kemudian kamu tadi ada apa seperti ini dan sebagainya, diinterogasi. Itu seperti itu. Kalau ada pengaduan, itu baru yang kedua, itu ada pengaduan baru kemudian ditindak. Maka ada istilah delik pengaduan. Nah, seperti itu. Nah, itu diajarkan di agama juga. Nah, kalau masyarakat itu yang notabene memang sudah baik-baik saja, kemudian kita yang jaim gitu ya, kemudian tidak mau bergaul, kita hanya sempenting kan karo Gusti Allah, tonggo ki rapat jumpa warga rak penting, rapat RT rak penting, semua tidak dianggap penting, maka ini bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, karena dia hanya baiknya dengan Allah, dengan masyarakat dia tidak baik. Jadi kalau sudah di masyarakat kemudian dia lari dari ruang lingkup masyarakat itu, kemudian dikarenakan dia itu mencari enaknya sendiri, tidak mau bergaul di masyarakat, itu maka termasuk kategori dia juga pelanggaran dalam sosial. Karena ketika ada orang itu harus memperbaiki kampungnya, dia nggak ada. Ketika ada orang yang mempunyai acara di kampungnya, dia nggak ada. Ketika ada orang meninggal dunia, orang pada takziah, dia nggak ada. Kerja bakti orang ngetok. Betul. Nah, ibunya PKK juga nggak pernah ikut misalnya. Nah, maka orang yang seperti ini bukan karena mau trik dakwah, tapi karena mau menghindar hal-hal yang ada kaitannya dengan sosial. Maka bukanlah orang yang soleh, karena soleh yang hakiki itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Seperti itu. Baik, itu tadi ya para pendengar dan pemirsa. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda orang yang soleh itu ya jangan hanya satu dari di antara tiga tadi ya. Terus gini Pak Yai, dari 1 sampai 3 tadi tanda-tanda orang yang soleh itu, bagaimana cara kita mengetahui dari segi luarnya bahwa itu termasuk orang yang soleh? Apakah kita bisa langsung menjustifikasi bahwa wah dia itu rajin ibadah berarti termasuk soleh itu? Ya, secara lahiriah boleh kita mengatakan orang yang ahli ibadah itu soleh gitu ya. Masalah niat dia dalam hatinya, urusan dia dengan Allah. Jadi boleh kita mengatakan dia orang soleh. Sebab apa? Nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi yang lahiriahnya. Wala nahkumu bil bawatin. Masalah dia ikhlas,
pencitraan, mau apa itu terserah dia dengan Allah. Jadi boleh kita mengatakan oh itu orang soleh. Lo kok tahu? Lah kita memang melihatnya beliau itu seperti itu. Kita orang kampung melihatnya dia orang baik-baik. Ketika dia itu melakukan sesuatu di luar sana, ya itu nanti lama-kelamaan akan terkonang ya. Lama-kelamaan akan akan terusik, akan ngerti ya, akan terbuka aibnya ketika ada pencitraan seperti itu. Tapi kita boleh ketika secara lahiriah dia itu orang yang soleh, kita katakan sebagai orang yang soleh itu boleh-boleh saja. Baik, satu lagi pertanyaan Pak Yai, berkaitan dengan ridho terhadap orang lain. Kadang kita memang ridho terhadap orang lain, oke lah, enggak apa-apa. Tapi bolehkah kita merasa iri walaupun di dalam hati kita itu ridho? Ridho irinya karena kenapa Allah memberikan itu lebih baik daripada saya. Yeah. Itu kan iri, apakah itu termasuk iri yang diperbolehkan atau kayak iri yang jangan sampai melakukan iri seperti itu? La hasada illa fitnain. Tidak ada iri yang diperbolehkan kecuali hanya dua. Yang pertama ketika melihat orang yang ahli sedekah gitu ya. Yang sedekahnya rajin, kemudian dia ingin seperti yang dilakukan oleh orang lain tadi. Wah, dia kok ahli sedekah. Kalau ada sumbangan dia paling banyak. Saya nggak mau kalah, saya ikut. Itu boleh. Jadi dia berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat gitu ya. Tapi tentunya tetap dia dalam bingkai keikhlasan ya. Tapi selagi dia itu misalnya meniru ya, itu kan hal yang baik ya. Andai kata nggak ikhlas pun itu masih ada manfaatnya. Yang dia sedekahkan kan pasti berguna. Jadi orang yang sedekah itu walaupun misalnya nggak ikhlas itu masih ada gunanya. Karena yang diberikan itu pasti bermanfaat, ya kan? Ngei wong jaluk nyoh gitu ya. Ngei 5.000 tapi wis ndang minggato gitu. Walaupun seperti itu, tapi 5.000 kan udah di tangan gitu ya, lumayan itu ya. Walaupun nanti kena ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yasbauha adha. Ucapan yang baik, ma'ruf gitu ya. Wa maghfiratun atau dan kita meminta maaf gitu ya. Mohon maaf Pak, itu kan ucapan yang baik. Isinya kan permohonan maaf. Sanese mawon. Nah, gitu. Itu lebih baik daripada ming sodakotin yatsbauha ada. Sodakoh tapi yang menyakitkan. Tapi tetap bagaimanapun juga walaupun menyakitkan, nek wis kadung sodakoh tetap ada manfaatnya. Duitnya bisa untuk apa-apa. Nah, tentunya terlepas dari ini masalah ikhlas atau tidak. Tapi yang jelas secara lahiriah orang yang sodakoh itu walaupun gak ikhlas tetap sodakohnya bisa dimanfaatkan untuk apapun. Ya, kepeksa tapi nek ngei duit 1 juta walaupun karo gerundel 1 juta wis ning tangan panitia. Meh kanggo sewoson, kanggo misalnya seperti itu contoh. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melihat misalnya iri gitu ya dengan tetangga asal urusannya itu yang satu itu diperbolehkan. Yang kedua, orang lain senang membaca Al-Qur'an. Ngapalin Quran, membaca Quran tiap hari, kita iri boleh. Wah, kayak kok ndrese tenanan ya, ngapalin Quran sudah di usia senja. Saya nggak mau kalah, saya juga mau darus, saya juga mau ngapalin misalnya. Itu, jadi dua itu yang diperbolehkan. Selain itu urusan dunia nggak boleh kita iri. Tonggone di mobil meriang, tonggone bangun rumah mlebu rumah sakit, tonggone makan umroh mati deh. Nah, itulah iri-iri yang tidak diperbolehkan. Dan ada dua iri atau hasud yang diperbolehkan. Ada guru-guru kita yang mengatakan ojo dimaknani hasud toh. Engko nek hasud itu kan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tapi memang nyatanya kalimatnya adalah la hasada, tidak ada hasud. Walaupun ditakwil sedemikian rupa, kalimatnya Kanjeng Nabi tetap la hasada, tidak ada hasud. Ya memang hasud itu tuh gitu ya. Iri memang tidak boleh kecuali dua hal tadi, masalah sedekah dan melihat orang yang membaca Al-Qur'an itu. Nah, itu aja. Jadi iri juga ada yang diperbolehkan juga ya. Itu sungguh luar biasa itu kalau iri diperbolehkan, tapi tanda kutip tadi ada dua iri yang diperbolehkan memang ya. Baik Pak Yai, kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya para pendengar dan pemirsa. Untuk itu setelah satu nada berikut ini.
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita jumpa kembali di kajian sore kali ini bersama dengan guru kita yaitu Kiai Haji Khairul Amin Al-Hafidh SAG. Masih bersama dengan Faiz ya. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung saya hubungi di 082133670000 atau bisa melalui telepon di 0246746352. Baik Pak Yai, kita sambung lagi Pak Yai ya. Sambil menunggu dari beberapa penanya. Masih berkaitan dengan tanda-tanda orang yang soleh. Ya. Kadang kita sering mendengar kata-kata belum tentu orang yang soleh itu amalnya diterima oleh Allah. Apakah benar perkataan seperti itu, Pak Yai? Ya, tidak ada satupun jaminan bahwa kita ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memang ridho gitu ya. Jadi illa ayyataghammadaniyallahu birahmah ya. Kecuali Allah memberikan rahmat kepada amaliyah kita, maka insya Allah itu akan melantarkan kita ke surganya Allah dan kita dikategorikan sebagai orang yang soleh. Kenapa? Karena sebetulnya Allah itu kan boleh bertindak apapun ya. Jadi Allah itu maha sakarpe dhewe. Kasarannya seperti itu. Betul, jadi fi'lu mumkinin autarkuhu ya. Boleh, jadi boleh Allah itu menerima, boleh tidak kan, karena Allah yang maha segalanya. Kalau kita sholatnya itu nggak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali kan, maka Allah kan sebenarnya boleh. Kamu aja dengan saya nggak pernah ingat toh, kayaknya menghadap tapi pikirannya kemana-mana misalnya. Maka kan itu hak Allah untuk menerima atau tidaknya sholat kita ya. Kita ini ditamoni sama orang, ketika tamu itu datang ke tempat kita, ketika kita tanya, maka dia tuh ngelantur gerambyang pikirannya tekan dindi itu, maka kita kan mestinya kan yo kowe ki rene nyedaki aku, ngadep ning aku, tapi ditekoni kok malah gerambyang tekan dindi, dolanan HP dhewe misalnya. Maka kita kan mestinya akan jengkel. Nah, tapi Allah itu juga berhak seperti itu, tapi Allah tetap saja syakur, nerimano. Jadi Allah itu maha syakur, artinya maha nerimano, gampang menerima. Nah, ketika ibadah itu Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita
melaksanakan itu Allah sudah senang sebetulnya. Betul. Karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika ditanya kamu kenapa sholat, ya karena ini perintah Allah. Kenapa kamu tidak maksiat, ya karena ini larangan Allah. Itu aja Allah sudah senang ya. Maka Allah walaupun berhak untuk menolak ya, maka Allah itu punya zat yang tidak tegelan ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janjinya Allah kalau kita ini ngibadah tenanan DP sama Allah, mungkin khusyuk yang masih kurang dalam sholat kita itu dimaklumi oleh Allah. Karena memang level kita mungkin baru sampai segitu sehingga Allah memaklumi gitu ya. Karena bukan nabi, bukan wali, tapi walian ya, wali kelas, wali kota. Karena levelnya itu enggak wali, ya sudah kamu enggak pakai khusyuk oh ya tetap tak terima. Nah, itu Allah baiknya seperti itu dengan kita. Kalau nabi ditegur langsung itu. Nabi aja ketika kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, dia datang, Muhammad itu ya, di tengah para pembesar itu datang ke rumah Nabi itu agak bermuka masam. Itu aja langsung ditegur, abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Itu aja Nabi ditegur. Padahal kita itu sering yang bertatut dengan orang yang gak kita sukai gitu ya. Itu aja gak ada teguran, wis kuar-kuarmu gitu ya. Tapi Nabi langsung ditegur oleh Allah gitu ya. Maka dalam sholat pun juga saya kira seperti itu. Ketika kita ada yang enggak khusyuknya, ada ingat apa itu Allah, tapi alah kowe yo ora nabi wis ra apa-apa tak tompo. Nah, jadi sebetulnya semua serba level-levelan gitu ya. Kalau level kita itu pokoknya kalau dengan Allah itu asal nurut, gelem melu salat, insyaallah mosok Gusti Allah ki tegel nglebokke ning neraka gitu ya. Karena sudah dia meletakkan bagian tubuh yang paling dianggap terhormat, yaitu kepalanya di bumi, dan bumi menjadi saksi bahwa dia itu sedang sholat, maka Allah pun juga tidak tega untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Tentunya seperti itu. Lagi Pak Yai, dari tanda 3 tadi, tanda-tanda orang yang soleh, apakah itu tidak boleh lepas dari orang yang dikatakan soleh tadi? Apakah harus bersinambungan? Ya. Apakah hanya salah satu boleh itu dikatakan orang soleh, ataukah 3-tiganya tadi? Iya. Jadi seperti orang yang mukmin ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah maka dia getar hatinya. Tapi kadang-kadang kita enggak getar juga. Allahu Akbar, adzan meneh gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena suaranya yang adzan tidak bagus misalnya. Betul. Keberpeken dan sebagainya misalnya itu umpamanya itu. Maka tidak lantas dia itu hilang mukminnya juga tidak. Jadi ada andai kata tadi itu ada 3, kemudian salah satu dari kita ada di nomor salah 1, 2, 3 dari tanda itu tadi, dari tanda itu, maka ya kita masuk kategori orang soleh. Ya, cuman itu adalah sebuah peningkatan orang yang sudah soleh, itu mempertahankan 3 itu. Jangan lepas dari 3 hal itu supaya kesolehannya masih melekat pada diri kita. Tapi bukan berarti ketika hilang salah satu kemudian dia menjadi toleh, menjadi durhaka, itu juga tidak. Orang fasik, orang munafik itu banyak, tapi yang tahu hanya Allah. Kita lahiriahnya ada orang berbohong sekali, walaupun tanda-tandanya orang munafik itu berbohong. Kita nggak boleh loh nuduh, wah kamu munafik. Lah apa tuh? Kamu kemarin kan ngapusi saya. Tanda-tanda orang munafik itu adalah ngapusi. Ketika dia itu ngomong dia ngapusi gitu ya. Itu tidak seperti itu juga. Jadi itu hanya tanda-tanda, berarti tidak mutlak, kecuali yang sudah dinas oleh Allah sebagai orang yang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Maka ini Nabi juga menas bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik. Sebelumnya Nabi itu hanya mengira-ngira gitu ya. Enggak berani beliau mengatakan munafik. Tapi begitu Aisyah istri Rasulullah dituduh untuk melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain, maka ini kan fitnah besar. Maka orang yang melakukan fitnah besar ini
kemudian dinas oleh Allah dalam Al-Quran dengan hadisul ifki yang menceritakan tentang munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, baru kemudian Nabi juga mengatakan bahwa dia benar-benar orang yang munafik. Tapi kalau ada teman kita yang hanya sekali berjanji-janji atau ngomong yang ngapusi, tidak, hakikatnya tidak munafik secara mutlak. Begitu pula dengan orang yang soleh, tidak selalu ketika hilang salah satu dari itu kemudian solehnya jadi hilang juga tidak. Ya, jadi hanya itu kuat dan tidaknya sinyal gitu aja lah istilahnya. Baik Pak Yai, karena ini masih Hari Ibu, mungkin ini ada kaitannya dengan Hari Ibu juga nih. Benar-benar. Kadang kita ada kalimat ridullah fi ridul walidain, suktullah fi suktul walidain. Tapi ya ada banyak juga sih kadang orang tua itu mohon maaf menyakiti anak, bahkan bisa membunuh anak. Apakah itu termasuk bisa dikategorikan bahwa orang tua juga termasuk itu durhaka kepada anak? Apakah bisa seperti itu, katakan seperti itu? Bisa jadi ya, karena kedurhakaan itu adalah kedzaliman. Wala udwana illa 'alal dzalimin. Tidak ada kedzaliman kecuali kepada orang-orang, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Jadi boleh jadi yang durhaka bukan anak kepada ibunya atau kepada ayahnya, tapi ibunya atau ayahnya zalim, durhaka kepada anaknya boleh jadi. Itu anak yang dilahirkan tanpa ayah atau dari hasil kumpul kebu gitu ya. Kemudian dia melahirkan, dibuang ke sampah, ditemu sama orang. Kalau nggak ditemu dengan orang, bayi ini kan memang dinyatakan karena dibuang orang tuanya kan, berarti durhaka kepada anak orang tua ini. Nah kemudian karena ditemu orang, kemudian dididik, kemudian menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Maka ketika ibunya mengatakan kamu adalah anakku, kuat anaknya wal mitro wad debus wad dobol misalnya, kamu bohong, kamu orang tua yang durhaka. Itu pantas karena orang tuanya memang pada saat itu tidak menginginkan kelahirannya, bahkan dibuang, dibungkus plastik ke tong-tong sampah. Nah, itu kan durhaka orang tua terhadap anak. Jadi yang di framingkan di masyarakat biasanya anak durhaka kepada orang tua karena yang terbanyak itu. Tapi boleh jadi orang tua durhaka dengan anaknya seperti itu. Ada yang dolim juga. Ini juga harus disampaikan di masyarakat karena kadang-kadang hak anak itu tertutup oleh kewajiban anak hormat kepada orang tua. Jadi dalil-dalil al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Gagah-gagahan ibune supaya anaknya itu selalu nurut dengan kata ibunya orang tua. Nah, akhirnya kan hak anak ini kan tertutup dengan hadis itu. Padahal hadis itu untuk memperkuat anak, ojo macam-macam karo wong tua, ojo wani-wani. Iki lho ono hadis ini bukan untuk gagah-gagahan orang tuanya. Betul. Baik Pak Yai, karena kita sudah di penghujung waktu, untuk itu minta barokah doanya. Mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapatkan ridho dari Allah, amin. mendapatkan berkah dari Allah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam fa khayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata dar salam tabaraka rabbana ta'ala tayyidul jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Ya rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kajian sore kali ini sudah selesai ya para pemirsa dan pendengar setia Radio Dais. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Faiz undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.